Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa. Dalam pertemuan materi ke-7 yang sebenarnya ini adalah, review saja untuk materi 1 ALK hingga ke-6. Jadi, saya melihat dari hasil apa yang telah Anda lakukan di Drive, ini saya melihat satu contoh, saya mohon untuk, teman atau rekan mahasiswa yang merasa ini adalah pekerjaannya, saya mohon maaf karena tanpa izin saudari, saya melakukan share untuk, hasil Anda. Ini adalah hasil yang didapatkan oleh, salah satu rekan kalian. Rekan kalian ini, melakukan analisa laporan keuangan untuk perusahaan Ciwi Kimia. Apa yang dilakukan oleh rekan kalian ini benar, seperti ini yang dilakukan. Jadi, ketika Anda melakukan, Excel, lakukanlah setiap sheet ini sebagai jawaban dari setiap pertemuan yang ada, ya. Untuk informasi umum, neraca, dan laba rugi ini didapatkan dari laporan keuangan tahunan yang bisa Anda unduh di idx.co.id. Lalu kemudian pada pertemuan pertama, kita, membahas sederhana sekali mengenai bagaimana caranya untuk membandingkan, ya kan, ini membandingkan antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Sayangnya, hanya saja teman Anda lupa bahwa ini bukan rupiah, tapi harusnya prosentase, ya. Jadi ketika Anda melakukan, analisa Excel, upayakan Anda untuk teliti dalam melakukan pekerjaan ini. Ini harusnya dalam bentuk prosentase. Apa yang dilakukan sudah benar? Benar sebenarnya. Hanya saja ini jadi rupiah. Nah, mohon bagi rekan mahasiswa yang merasa ini adalah pekerjaannya untuk digantikan ke prosentase. Overall sebenarnya dilakukan benar, 100% benar. Ini, contoh saya akan berikan nilai 95. Kenapa kok 95 bukan 100? Karena belum ada analisa secara, eee, kata-kata ya, secara kalimat. Di pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 kan masih sama, yaitu Ciwi Kimia. Apa yang terjadi dengan Ciwi Kimia di performance-nya di tahun 2019 ini? Lalu kemudian nah, mulai dimasukkan di tahun 2017 pada saat di pertemuan ke-5, ya. Ini, ketika teman Anda melakukan, baik itu analisis tren ya kan, dari perbandingan tahun 2017 ke tahun 2018, lalu tahun 2018 ke tahun 2019. Sudah benar, ini yang dilakukan, lalu kemudian ini terlihat juga aktivitas operasi, investasi dan pendanaan kalau kita bicara mengenai laporan arus kas. Nah, terlihat sekali di sini. Lalu sayangnya di tahun 2017 kenapa tidak dimasukkan untuk aktivitas pendanaannya? Coba kita cek apa yang terjadi di aktivitas pendanaan. Hmm, baik. Nah, aktivitas pendanaan yang dimasukkan di Ciwi Kimia, subtotal. Nah, harusnya ini, kalau kok minus 909 ya? Bentar. Nah, sekalipun hasilnya minus untuk aktivitas pendanaan, ini juga akhirnya menandakan bahwa sesuatu terjadi di Ciwi Kimia. Mengapa hal ini sampai minus gitu kan? Nah, ini yang juga harus dianalisa gitu kan. Kemudian analis vertikal, kemudian saya cari lagi mana ini ya? Ya ini dia. Nah, ini arus kasnya. Kita lihat. Coba sih arus kas untuk kegiatan pendanaan. Oke. Karena mengambil dari Excel, file Excel untuk, yang sudah jadi, ready untuk dianalisa ya, untuk go on Anda, masalahnya satu, ketika Anda melakukan ini, pendataan arus kas, Anda akan, kelihatan kesulitan di sini untuk melihat komponen-komponen yang dimasukkan di, laporan tahunannya. Sehingga apabila terjadi hal seperti ini, lebih baik Anda melakukan, input yang berdasarkan dari annual report. Oke, sekarang saya coba cek untuk drive teman rekan kita. Sebentar, kita cek tahun 2017. Oh ya. Nah,
Ini adalah annual report-nya, kemudian saya cek lagi untuk auditor. Laporan keuangan auditor. Sebentar. Mohon maaf untuk tidak menampilkan wajah saya ya, terlihat hanya background saja. Oke ya. Oke, mungkin dalam proses loading. Mohon bersabar. Oke, masih proses loading. Oke, akhirnya keluar kembali. Why, saya tidak tahu. Coba lagi. Oke, masih lama. Sebentar, saya pause dulu ya. Lah, kok lagi offline sih? AIM. Alah, hujan, turun, wifi-nya lemot. Apa? Oh, maaf. Hah? Kenapa? Jam itu tutup, Bang. Mana yang coba? Oh, lah, kok jebol? Oh, gitu. Oh, berarti bagus dong ini semakin sering dipakai yang monitor. Jangan kencang-kencang, anaknya sudah tahu artinya. Apa nak? Nah, ini terlihat belum? Bentar, saya coba untuk coba saya nih share layar. Oh, sudah terlihat pasti. Saya akan coba besar menjadi 180. Wah, 100. Aduh, gedean. Bentar, 150. Nah, kalau Anda mendownloadnya hanya dari Excel, kemungkinan besar Anda akan merasa bingung. Kenapa bingung? Kalau tadi saya masukkan di sini. Nah, ini adalah tampilan Excel ya, laporan arus semua masuk, tapi Anda akan mana yang aktivitas operasi, mulai dari mana, segala macam. Sekalipun memang sudah ada sebenarnya terlihat di sini, ini kelihatan kan?
ini aktivitas operasi, kemudian kita masuk di aktivitas investasi. Anda harus mencarinya satu persatu dari sini juga. Bisa, nah disitu masuk ke dalam investasi, mulai. Kalau saya cenderungnya khusus untuk laporan, arus kas, saya langsung masuk ke area sini. Nah, di laporan auditor, sudah lebih clear baru ketika saya mencari satu persatu komponen-komponennya apa, saya masuk ke laporan di Excel, tampilan Excel ini, lalu selanjutnya saya masuk ke notes-notes yang ada di auditor. Khusus untuk arus kas dari aktivitas operasi ini memang tidak nampak ya. Apa sih, notes-nya dibandingkan coba kita lihat di laporan CALK atau yang dulu disebut dengan neraca dan laporan laba rugi terlihat sekali notes-nya. Hanya saja ketika masuk di aktivitas kas operasi tidak tampak. Nah, ini biasanya saya digabungkan, langsung di sini. Jadi apa yang harus Anda download sesungguhnya? Sesungguhnya Anda download kalau enak itu Excel, tapi harus hati-hati khusus untuk arus kas Anda harus mendownload annual report, itu saja. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh, rekan kalian ini sudah sangat benar sekali terlihat bahwa, teman Anda sudah melakukan perbandingan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian diklasifikasikan per tahunnya berdasarkan komponen akunnya, misalkan di sini current asset, kemudian current liability, dan rasionya berapa ketika kita bicara mengenai net working capital. Nah, lalu kemudian ini dibandingkan, ini dulu Anda buat rasionya, lalu kemudian buatlah perbandingan, hasil perbandingan ini. Ini menggunakan analisis horizontal dan analisis vertikal. Seperti misalkan ya, kita akan melihat bahwa untuk pergerakan analisis tren di tahun 2017 ke tahun 2018, untuk rasio net working capital, kita akan melihat bahwa terjadi penurunan sebesar 12,4%. Nah, penurunan 12,4% itu dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kenapa? Sedangkan di tahun 2017 sendiri untuk net working capital-nya sendiri pun 80% gitu kan. Mengapa menurun? Apakah jangan-jangan ada stok yang terlalu banyak sehingga ini yang menyebabkan Ciwi Kimia kemudian hanya menjual stoknya saja dan tidak ada pergerakan di operasional untuk gudang atau maaf bukan gudang, operasional untuk pembuatan paper atau kertas karena Ciwi Kimia kan produk utamanya adalah kertas ya. Semenjak ini juga kan Anda mengetahui bahwa ternyata di tahun 2018 itu ya overstock, lalu terjadilah seperti ini. Yang terjadi apa? Harusnya Cewek Kimia kemungkinan besar ketika melakukan sama aja ini terjadi stop di, area area operasional pembuatan kertas, lalu apa yang dilakukan oleh Cewek Kimia? Nah, Anda bisa lihat di sini juga gitu kan. Lalu kita melihat analisis untuk pendapatan, dari situ terus kita coba cek untuk analisis pendapatan. Pendapatan kita lihat di profitabilitas. Untuk profit margin kita akan melihat di sini ya, gross profit margin, lalu ROI, kita lihat sebentar, saya lock dulu supaya saya terlihat jelas. Oke. Oh iya, satu hal lagi, mohon untuk melakukan hal ini, itu sesuai dengan ketika seperti ini lurus gitu kan, jadi terlihat jelas. Oke, nggak masalah, saya akan coba cek ini masuk di komponen mana, G75. Oke, ini ternyata masih untuk rasio solvabilitas. Terlihat di rasio ini formulanya G75 minus G76. Ini untuk kotak-kotak ini, nah ini hasilnya. Masih bicara mengenai rasio solvabilitas. Saya ingin mencari rasio profitabilitas. Oke, kita cari rasio profitabilitas berarti masih di bawah. Coba kita cek lagi. Nah, ini sudah mulai di profitabilitas. Ya. Yang dilakukan oleh rekan kalian juga sudah benar terlihat di sini bahwa dia melakukan persentase kan
berapa sih profit rasionya gitu kan untuk gross profit margin terlihat dari 10,23 kemudian bisa melonjak ke 12,09. Terus kenapa working capital-nya kok minus gitu kan? Kita akan melihat lagi bahwa dimungkinkan kan tadi dikatakan bahwa terjadi penurunan pada penjualan atau dimungkinkan terjadi overstock, pendapatannya sama saja, cuman overstock gudangnya akan dihabiskan gitu kan. Lalu kita lihat ketika itu terjadi, coba kita lihat untuk rasio activity. Nah, di rasio activity ini untuk melihat apa yang terjadi di seputaran aktivitas operasionalnya. Kita akan melihat jangan di kok receivable turnover, kita akan melihat aktivitas piutang usahanya. Kemudian untuk average age receivable, ini kita akan melihat bagaimana panjangnya waktu piutang yang biasanya dikeluarkan oleh Ciwi Kimia. Nah, Anda bisa utarakan itu, gitu kan. Lalu kemudian inventory turnover. Jadi inventory turnover itu kita melihat apa yang terjadi dengan gudang, kan. Kita akan melihat di sini bahwa average inventory dari tahun 2017 ke tahun 2019, oh, oke, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas kita akan melihat, oh iya kan, terjadi overstock di tahun 2018, inventory turnover-nya sekian. Lalu kemudian semakin besar, apa namanya, semakin besar atau semakin lama gitu kan, semakin lama inventory-nya ini untuk keluar dari gudang, maka itu juga merepresentasikan terjadinya overstock ya. Lalu kemudian kita lihat untuk pendapatan, tadi sudah benar berarti pendapatan. Oke, kita lihat pendapatan profit margin dari tahun 2017 dulu kan jadi penurunan, benar kan? Dari tahun 2017 12,09, lalu secara rasio GPM atau gross profit margin, lalu kemudian di tahun 2019 turun lagi jadi 10,23%. Nah, ini juga berarti adanya penurunan pasar dalam konsumsi paper. Ya, semenjak sekarang semuanya serba paperless. Lalu kita lihat juga untuk net income. Oh iya, tidak ada net income ya. Gross profit margin, profit margin. Kita lihat profit marginnya terlihat ya semakin naik profit margin. Nah, kita harus tahu ketika profit margin naik, apa yang terjadi di profit margin gitu kan. Ada income dan net sales. Oke, ada income dan net sales. Kita lihat net income-nya. Oke, income-nya naik di tahun 2019. Kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Kiwi Kimia itu tidak hanya menjual paper. Mulai di tahun 2018 ini ada gebrakan baru mungkin ya, ketika memang tahun 2018 ini semuanya ini terjadi penurunan dalam income dan juga di gross profit margin-nya juga menurun ya dari tahun 2017 ke tahun 2018. Nah, ini mungkin melakukan inovasi di sini. Apa inovasinya? Nah, Anda bisa lihat di annual report-nya ataupun di catatan auditornya untuk usaha-usaha apa saja yang bekerja sama atau termasuk dalam subsidiari di perusahaan Ciwi Kimia. Nah, saya harapkan ketika Anda melakukan ini kan perhitungan, lalu Anda lihat tuh fenomena apa yang terjadi di sana. Ketika fenomena minus, misalkan seperti ini, loh kenapa minus? Lalu kita lihat juga, ketika ini minus berarti untuk common size di tahun 2019 harusnya menurun gitu kan. Kita lihat common size juga menurun. Lihat di sini 36,03. Nah, lalu komponen pembentuk dari ini, rasio, kita klik dulu. Oke, kita cari E5 dan E6. Nah, kita lihat ini adalah pembentuk dari net working capital, pembentuk dari net working capital, yaitu current asset dibagi dengan current liability. Coba kita cek, oh dikurangin. Net working capital, oke. Working capital itu current asset kurangi liability. Kita cek, ini bukan rasio ya, ini nominal berarti. Oke. Nah, terlihat di sini juga bahwa ini bukan rasio nih Mbak, ini harusnya tulisannya working capital.
Itu net working capital. Kalau rasio beda lagi ya. Oke, dan itulah salah satu tips untuk mengerjakan UTS kalian. Hmm, Kembali lagi, coba saya cek di sini. Oke, oke, rasio lancar. Kembali lagi, ini karena ini hasilnya sebenarnya ini pengurangan dari current asset dikurangi dengan current liability. Ini hasil, kita tulis aja gini. Kalau nggak salah, ada rasio untuk net working capital. Nah, rasio net working capital atau NWC ini mungkin Anda kalau lebih baik juga dimasukkan untuk rasio net working capital. Ya, setelah Anda melakukan ini, Anda buatlah analisa dengan kata-kata. Ingat di pertemuan keberapa ya? Kalau nggak salah kelima atau keenam, saya kasih clue kalau plus mengartikan apa, minus mengartikan apa. Nah, kalian mulailah untuk melakukan hal itu. Seperti yang ada di pertemuan ketiga, Bang. Nah, seperti ini. Anda melakukan hal ini. Jadi, terlihat dari rasio apa dengan perbandingan vertikal, analisis, memperlihatkan apa yang terjadi dengan cewek kimia. Nah, inilah kalau sudah ada ini, baru nilainya jadi 100, gitu kan. Kalau Anda kepingin nilai 100, lakukan hal ini. Baik, terima kasih. Itulah tips dalam pengerjaan untuk UTS kalian di minggu depan. Selamat mengerjakan, selamat menganalisa, dan ingat, inilah pekerjaan sebenarnya akuntansi dimulai. Dan dari sini juga, saya harapkan Anda bisa melakukan segala perhitungan nantinya ketika Anda melakukan magang. Nah, kegiatan magang ketika Anda membuat suatu analisa seperti ini, hal ini sudah pasti tempat atau area kerja yang tempat Anda melakukan internship itu, mereka pasti sangat menyukai Anda dan mereka sangat membutuhkan hal seperti itu. Oke, praktek yang sebenarnya mulai dari sekarang. Terima kasih anak-anak, selamat malam, selamat mengerjakan, dan apabila ada masalah kembali lagi di WA Group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk UTS-nya.